Selamat datang di video panduan pengajuan LS. Pembayaran langsung yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Video ini akan membantu Anda memahami seluruh proses pengajuan LS dari awal sampai akhir. Simak video berikut ini. Pembayaran langsung atau SPM LS adalah dokumen yang digunakan oleh pejabat berwenang untuk mencairkan dana dari DIPA pada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran. Mekanisme LS digunakan untuk membayar honorarium, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, belanja modal, dan berbagai pengeluaran lainnya. Semua proses dilakukan secara langsung dan tertata sesuai ketentuan. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari panduan ini adalah memastikan proses LS berjalan tertib administrasi, akuntabel, dan tepat waktu. Selain itu, panduan ini membantu pegawai memahami kesesuaian dokumen, realisasi kegiatan, serta mengetahui tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengajuan LS. Dasar hukum. Pelaksanaan LS berpedoman pada berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN, hingga PMK nomor 107 tahun 2024. Selain itu, SOP internal KP2MI juga menjadi pedoman utama dalam proses pengajuan LS. Alur LS non-kontraktual honorarium. Selanjutnya, kita masuk ke contoh alur dan tahapan pengajuan LS non-kontraktual khusus untuk honorarium. Alur ini menggambarkan proses lengkap mulai dari persiapan dokumen hingga terbitnya SP2D. Tahap 1 adalah persiapan dokumen. Pada tahap pertama ini, unit kerja menyiapkan seluruh dokumen pendukung. Dokumen wajib meliputi surat permohonan LS, surat keputusan atau surat tugas, daftar nominatif penerima, bukti pemotongan pajak, serta SPTJM untuk pengajuan di akhir tahun. Tahap ini memastikan bahwa semua berkas lengkap sejak awal. Tahap 2 adalah PPP mengeluarkan SPP LS. Setelah dokumen lengkap, PPP atau Bendahara Pengeluaran Pembantu menerbitkan surat permintaan pembayaran LS. PPP memastikan bahwa semua dokumen layak diproses dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap ketiga adalah Bendahara Pengeluaran memeriksa dokumen. Bendahara Pengeluaran kemudian melakukan pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian nilai pembayaran, ketetapan penghitungan pajak, serta kebenaran daftar penerima. Bendahara juga menandatangani dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tahap keempat adalah PPK memvalidasi dokumen pengajuan SPP LS. Pada tahap ini, PPK melakukan verifikasi substantif atas seluruh dokumen SPP LS. PPK memastikan seluruh kegiatan sesuai DIPA, kebenaran dasar hukum pembayaran, dan kesesuaian output dan pertanggungjawaban. PPK kemudian memberikan validasi SPP dan menandatangani dokumen pendukung. Tahap kelima adalah PPSPM memvalidasi dan mengirim pengajuan ke KPPN. Pada tahap ini, PPSPM melakukan pemeriksaan akhir. Memastikan tidak ada kesalahan administrasi, PPSPM melakukan validasi menggunakan aplikasi Sakti dan mengirimkan SPM LS ke KPPN melalui mekanisme OTP ADK. Ini merupakan tahap final sebelum proses pencairan. Tahap ke-6 adalah KPPN menerbitkan SP2D. Setelah dokumen diterima, KPPN melakukan pengecekan akhir. Jika semua persyaratan telah sesuai, KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D.
SP2D menjadi dasar pencairan dana kepada penerima. Tahap ketujuh adalah unit kerja mengarsipkan dokumen. Setelah SP2D terbit, unit kerja wajib melakukan pengarsipan yang tertib, baik fisik maupun digital. Arsip ini diperlukan untuk audit BPK atau BPKP, pelaporan internal, serta pertanggungjawaban keuangan. Rangkuman alur pengajuan LS honorarium. 1. Unit kerja menyiapkan dokumen. 2. BPP mengecek kelengkapan dan mengeluarkan SPP LS. 3. Bendahara pengeluaran memeriksa dan menandatangani dokumen. 4. PPK memvalidasi dokumen pengajuan SPP LS. 5. Tim verifikator melakukan verifikasi dokumen pengajuan LS. 6. PPSPM memvalidasi dokumen pengajuan SPM LS. 7. KPPN menerbitkan SP2D. 8. Unit kerja mengarsipkan dokumen. Kesalahan umum yang harus dihindari. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pengajuan LS antara lain: nomor rekening yang tidak sesuai, dokumen yang belum ditandatangani, daftar hadir yang tidak lengkap, perhitungan pajak yang keliru, atau pengajuan yang melewati batas waktu. Cek kembali seluruh dokumen untuk menghindari revisi berulang. Tips and best practice. Gunakan selalu format terbaru, simpan salinan digital dokumen, dan jangan ragu berkonsultasi ke bagian keuangan bila terdapat hal yang belum jelas. Dengan disiplin administrasi, proses LS akan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Penutup. Alur pengajuan LS adalah proses yang memerlukan ketelitian dan koordinasi yang baik. Melalui panduan visual ini, diharapkan seluruh pegawai, khususnya pegawai baru, dapat memahami setiap tahapan LS secara lebih mudah dan akurat. Mari bersama wujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Info QR Code. Untuk mendapatkan kumpulan materi dan informasi terbaru, silahkan pindai barcode yang tersedia di layar. Terima kasih telah mengikuti panduan ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya.